Jadi munafik itu palsu. Jadi sebenarnya munafik itu adalah salah satu dari cabangnya nafsu ketiga-tiganya nafsu, yaitu rasa aku, rasa ingin sok suci, dan rasa ingin dipuji. Itu palsu ya. Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, tindakan dan ucapannya tidak sama. Kalau di padang hati, yaitu hati, hati dan tindakannya tidak sama, bukan cuma lisan. Kalau secara umum lisan dan tindakan tidak sama atau bermuka dua, nah itu munafik. Tapi kalau di padang hati, hatinya ya tidak sama dengan kenyataannya. Jadi meliputi kedua-duanya. Kalau di padang hati itu orang munafik itu, kalau di padang hati luas. Awalnya orang-orang munafik itu karena tipis keimanannya. Jadi termasuk kufur nikmat itu juga munafik. Ya. Jadi munafik itu bisa dikarenakan butuh pengakuan, ya, butuh pengakuan dari orang lain. Ini tetap rasa aku. Jadi supaya dia itu merasa diaku oleh orang lain, artinya disetujui atau pendapatnya itu diterima, sehingga dia membuat omongan-omongan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hampir kita tidak terasa setiap hari melakukan munafik. Sifat munafik kita akan subur karena sifat keakuan kita. Ya. Jadi supaya kita diterima, apakah pendapat kita, pemahaman kita, perilaku kita. Nah, jadi akhirnya bersifat munafik bermuka dua atau tidak bicara dengan yang sebenarnya kondisi. Yang kedua, orang yang takut dengan penolakan. Coba kita pelajari tiap hari, apakah ada sifat-sifat kita yang seperti itu. Karena sifat yang takut dengan penolakan itu juga menimbulkan sifat-sifat munafik. Terus yang ketiga, yaitu orang-orang yang kepingin dirinya merasa aman. Nah, contohnya umpamanya si A, nah ketemu si B. Nah, karena takut tidak aman, mungkin kalah debat atau mungkin kalah pamor atau apa, alasannya banyaklah, sehingga dia memakai orang lain supaya dirinya terhindar. Dia menyodorkan orang lain sebagai gantinya. Jadi entah itu keluarganya, entah itu temannya, atau bahkan orang lain, itu munafik. Banyak, jadi banyak kalau saya lihat di beberapa kehidupan ini. Kita berbuat tuh dengan tanggung jawab kita sendiri, jangan melibatkan orang lain. Kalau kita masih melibatkan orang lain, itu termasuk orang-orang munafik. Ya memang dalam kehidupan sehari seolah-olah biasa itu. Ya, tapi sebenarnya adalah munafik. Dan munafik itu kalau dipupuk terus akan menjadikan yaitu tadi nafsu yang besar itu tadi, entah keakuan, sok suci atau kepingin dipuji. Ciri khasnya orang munafik kan mengorbankan orang lain. Apapun yang orang-orang yang tidak berani bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri itu munafik. Terus berikutnya orang-orang yang tidak mengakui tentang kegagalan dirinya. Salah satu contohnya umpamanya
Ya. Ya. Ada punya sepeda rusak umpamanya, dia tidak bisa, ya, kekurangannya dia tidak bisa dengan mesin. Nah, supaya dia tidak di, memang dia sebenarnya tidak bisa, tapi tidak mau diomong, disebut bodoh. Nah, tidak mau. Akhirnya dia, ini sebenarnya gini, tapi aku lali, segala macam, macam-macam. Jadi tentang kekurangan dan kegagalan dirinya itu dia tidak mengakui. Untuk pembahasan atau yang kita pelajari adalah tentang untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau keimanan di sini sudah jelas karena sudah tertera di Quran, di Al-Quran sudah tertera, artinya sudah banyak sering kita baca tentang keimanan, banyak yang tahu, tapi dalam kehidupan sehari-hari ini banyak orang yang mengabaikan justru ini. Nah, karena ininya juga nanti arahnya sebenarnya kepada keimanan. Nah, jadi kalau keimanan sudah rusak, tipis, akan menjadikan kemunafikan dalam keseharian kita. Karena itu jelas, munafik itu samar-samar. Dan cukup bahaya. Kalau kita bandingkan, ya, coba bandingkan. Kalau singa berbentuk singa, ini lebih gampang untuk dihindari. Karena ini jelas, sudah jelas bahwa ini ya karakter singa itu seperti apa. Tapi kalau singa berbulu domba, akan banyak domba-domba yang musnah. Ya. Karena bahayanya kan di situ. Ya, jangan sampai kita itu menjadikan singa berbulu domba. Ya, kalau singa kelihatan singa, kalau orang bisa mengantisipasi, itu bahaya, itu begini, bisa menghindar, masih ada harapan untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau singa berbulu domba, bagaimana? Bahayanya orang-orang munafik seperti itu. Jadi kelihatannya baik, tapi sebenarnya adalah merusak, bahkan mematikan atau membahayakan. Tuh. Makanya munafik ini tergolong bahaya. Ya, sesuatu yang membahayakan terhadap hubungan masyarakat, hubungan keluarga, ataupun pribadi. Salah tidak apa-apa, berani ngaku kesalahannya, akhirnya akan bisa berbuat kebaikan. Akhirnya tobat untuk bisa bertobat. Kalau orang munafik sulit untuk bertobat. Tapi orang berbuat salah, mengakui kesalahannya, ada kesempatan untuk bisa tobat. Tapi kalau orang munafik sulit, seolah-olah tidak ada kesempatan untuk bertobat karena terus dia munafik tertutupi seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaduhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu. Tidakkah kamu mengerti? Jadi di ayat 76 ini ada kaitan erat dari ayat 75. Kira-kira
apa yang bisa kita ambil untuk pembelajaran di ayat 76 ini? Kaumnya Bani Israel yang imannya tipis serta mempunyai sifat yang munafik kepada golongannya. Jadi di ayat 76 ini mengisahkan tentang sifat-sifat orang munafik. Di orang munafik itu bila bertemu orang yang beriman, ini mengisahkan pada waktu zamannya Rasulullah. Ya, dia mengaku beriman. Tapi bila mana mereka ketemu golongannya sendiri, yaitu orang-orang munafik itu, jadi dia memperolok-olok, artinya dia gabung sama Rasulullah, mengaku beriman itu hanya pura-pura. Bisa disebut pelin-pelan ya, betul. Pelin-pelan itu sebagian daripada sifat munafik, tapi sifat munafiknya sendiri bukan cuma pelin-pelan. Ya, jadi munafik itu palsu. Jadi sebenarnya munafik itu adalah salah satu dari cabangnya nafsu ketiga-tiganya nafsu, yaitu rasa aku, rasa ingin sok suci, dan rasa ingin dipuji. Itu akan menjadikan sifat yang munafik, ya, bukan cuma pelin-pelan, jadi palsu, ya. Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, tindakan dan ucapannya tidak sama. Itu secara pendohiran yang terdohir. Nah, kalau di padang hati, yaitu hati, hati dan tindakannya tidak sama, bukan cuma lisan. Kalau secara umum lisan dan tindakan tidak sama atau bermuka dua, nah itu munafik. Tapi kalau di padang hati, hatinya ya tidak sama dengan kenyataannya. Jadi meliputi kedua-duanya. Kalau di padang hati itu orang munafik itu kalau di padang hati luas. Ya, kalau yang umum itu hanya apa yang dijalani dengan apa yang diucapkan tidak sama, atau orang yang bermuka dua, itu yang disebut orang-orang munafik. Nah, awalnya orang-orang munafik itu karena tipis keimanannya. Jadi termasuk kufur nikmat itu juga munafik. Ya. Jadi munafik itu bisa dikarenakan butuh pengakuan, ya, butuh pengakuan dari orang lain. Ini tetap rasa aku. Jadi supaya dia itu merasa diaku oleh orang lain, artinya disetujui atau pendapatnya itu diterima, sehingga dia membuat omongan-omongan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan tujuan butuh pengakuan, ya, supaya diterima oleh masyarakat atau diterima oleh orang lain. Itu munafik. Wonten pertanyaan sampai ngriki? Terus meskipun pencerahan masih tinggi. Nah, jadi ada beberapa tamu saya ngomong begitu dahsyatnya munafik, hampir-hampir dia tidak bisa tidur 3 malam, karena ternyata dalam kehidupan ini kita penuh munafik.
Jadi kalau munafik kita bahas benar-benar itu sangat bahaya sekali dan sangat luas. Hampir kita tidak terasa setiap hari melakukan munafik. Jadi apabila kita butuh pengakuan, nah, itu akan memunculkan sifat-sifat munafik. Ya. Sifat munafik kita akan subur karena sifat keakuan kita. Ya. Jadi supaya kita diterima, apakah pendapat kita, pemahaman kita, perilaku kita. Nah, jadi akhirnya bersifat munafik bermuka dua atau tidak bicara dengan yang sebenarnya kondisinya. Ya. Jadi supaya terima orang lain itu menerima keberadaannya baik secara zahir maupun batin. Terus yang kedua, orang yang takut dengan penolakan. Coba kita pelajari tiap hari, apakah ada sifat-sifat kita yang seperti itu. Karena sifat yang takut dengan penolakan itu juga menimbulkan sifat-sifat munafik. Jadi saya umpamanya ngomong gini, nanti takut tidak diterima atau ditolak. Akhirnya ngomong yang tidak sebenarnya. Bukannya menutupi kebenaran untuk kebaikan misalnya semacam itu. Ya, itu munafik. Ya. Jadi alibi. Nah, alibi itu munafik. Ya. Nah, jadi tidak terima dengan penolakan. Jadi nanti kalau begini mereka tidak setuju, mereka tidak mau, atau mereka tidak sepaham, akhirnya saya ngomong begini supaya nanti dia, nah itu munafik. Termasuk munafik. Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hatinya itu tidak sama. Kenyataan dengan ucapan juga tidak sama, itu tergolong munafik. Terus yang ketiga, yaitu orang-orang yang kepingin dirinya merasa aman. Nah, contohnya umpamanya si A, nah ketemu si B, nah karena takut tidak aman, mungkin kalah debat atau mungkin kalah pamor atau alasannya banyaklah, sehingga dia memakai orang lain supaya dirinya terhindar, dia menyodorkan orang lain sebagai gantinya. Jadi entah itu keluarganya, entah itu temannya, atau bahkan orang lain, itu munafik. Jadi banyak kalau saya lihat di beberapa kehidupan ini, kadang si A punya keluarga, si B punya keluarga. Loh, si A ini munafik, untuk menemui si B, istrinya dibuat alasan, atau anaknya buat alasan, atau orang lain buat alasan, ini tetap namanya munafik. Seperti itu. Nah, jadi kita berbuat itu dengan tanggung jawab kita sendiri, jangan melibatkan orang lain. Kalau kita masih melibatkan orang lain, itu termasuk orang-orang munafik. Ya memang dalam kehidupan sehari seolah-olah biasa itu. Ya, tapi sebenarnya adalah munafik. Dan munafik itu kalau dipupuk terus akan menjadikan yaitu tadi nafsu yang besar itu tadi, entah keakuan, sok suci, atau kepingin dipuji. Berarti bisa juga disebut menumbalkan, numbalno nggih, lek samane kados ini kuwi. Iya, nah ciri khasnya orang munafik kan mengorbankan orang lain. Nah, kan istilahnya seperti itu. Nah, banyak hal. Yang seperti itu banyak hal. Bahkan beberapa pernah saya temu, bahkan saya pernah
ngalami, artinya ada orang yang seperti itu ke saya tuh juga ada. Ya, sebagai contoh saja. Jadi karena tidak berani nemui, istrinya suruh nemui, atau alasan istrinya untuk alasan, atau anaknya, atau saudaranya, atau orang lain. Artinya tidak berani bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seperti itu tergolongan. Jadi apapun yang orang-orang yang tidak berani bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri itu munafik. Terus berikutnya orang-orang yang tidak mengakui tentang kegagalan dirinya. Salah satu contohnya umpamanya, ada punya sepeda rusak umpamanya, dia tidak bisa, ya, kekurangannya dia tidak bisa dengan mesin. Nah, supaya dia tidak memang dia sebenarnya tidak bisa, tapi tidak mau diomong, disebut bodoh. Nah, tidak mau. Akhirnya dia, ini sebenarnya gini, tapi aku lali, segala macam lah, macam-macam. Jadi tentang kekurangan dan kegagalan dirinya itu dia tidak mengakui, ya. Nah, itu juga munafik. Banyak hal yang menjadikan kita munafik dalam kesehari-harian. Nah, kalau kisah di sini ini adalah kisah tentang keimanan. Ya, yang ditulis di sini adalah keimanan. Ini mengisahkan pada waktu itu adalah Abdullah bin Ubay. Pernah dengar ceritanya? Abdullah bin Ubay? Mas Lutfi? Betul. Nah, jadi Abdullah bin Ubay itu adalah pemuka di mana, Palestina, di sana. Nah, di Madinah, ya, bukan di Yerusalem. Ya. Jadi begitu Rasulullah datang, ya, karena keutamaan, kewibawaan dan kebaikan akhlak Rasulullah, sehingga Rasulullah tuh nyampe di sana diterima dengan baik, bahkan banyak yang mengikuti jejaknya Rasulullah. Akhirnya orang-orang setempat pro atau gabung sama Rasulullah, sehingga orang ini merasa tersaingi. Nah, itulah akhirnya orang ini menjadi orang yang munafik, ya, itu orang yang takut dengan kekurangannya atau kegagalannya. Dengan segala macam kemunafikannya, akhirnya Abdullah bin Ubay ini didengar oleh sahabat-sahabat Rasul. Nah, sahabat-sahabat Rasul terutama Umar itu dawuh ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya mendengar dan saya melihat bahwa Abdullah bin Ubay, nah, itu sifatnya kayak gini ke jenengan, istilahnya bermuka dua atau munafik." Ya. Nah, Rasulullah dawuh, biar sudah, ya. Biar sudah berbuat seperti itu. Toh dia nanti yang akan menanggung daripada perbuatannya sendiri. Pada akhirnya mendengar kok lunak Rasulullah, lah ini semakin menjadi-jadi. Abdullah bin Ubay ini menjadi-jadi. Jadi pada akhirnya dari waktu ke waktu anaknya semakin besar. Jadi sebelum anak Umar pun pernah usul sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai kata Abdullah bin Ubay ini umpamanya harus dieksekusi, biarlah saya yang mengeksekusi." "Oh jangan, ya.
Jadi kebaikan-kebaikan Rasulullah tetap bertahan, jangan. Nah, akhirnya berkelanjutan terus sampai anaknya Abdullah bin Ubay. Nah, ini besar. Ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, andai kata bapak saya ini harus dieksekusi karena tabiatnya itu atau karena perbuatannya itu, biarlah saya, walaupun saya anaknya, saya akan mengeksekusi. Ternyata juga tidak boleh. Terus suatu saat Abdullah bin Ubay ini sakit keras sampai mau meninggal. Nah, Abdullah bin Ubay, karena juga anaknya, rasa kasihannya juga ada. Jadi dengan harapan supaya segala dosa-dosanya ataupun kesalahannya itu mendapatkan pengampunan, pengampunan dari Allah dan dari Rasulullah. Nah, ini matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayah saya sedang sakit keras dan kondisinya sekarang ini lagi ibaratnya secara kasarnya sekarat. Jadi saya minta tolong, pakaian jenengan untuk menjadikan kafan dan doa jenengan sebagai pengampunan. Nah, Rasulullah itu walaupun dimungsuhi sama orang-orang munafik kayak gitu yang sangat terlalu, Rasulullah tetap besar hati, mau datang ke tempatnya Abdullah bin Ubay. Nah, tapi Sayyidina Umar ini juga sahabatnya Rasul ini mengejar, ya Rasulullah. Nggak tahu ceritanya seperti apa, cuma Umar ini mungkin pernah dikasih tahu sama Rasulullah. Umar ini ngomong, ya Rasulullah, Allah kan melarang untuk mensolatkan kepada orang-orang munafik.